Shalom. 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 Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Tuhan Yesus ada dalam setiap hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu sukacita untuk setiap kita bisa ada berkumpul dengan teman-teman seiman. Kita mau bakar api Roh Kudus yang boleh kita terima di tempat ini. Amin. Kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersuka, tak henti-hentinya kami memuji Engkau. Bela Tuhan dari hari kami beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Allah Roh Kudus-Mu yang ada turun bagi setiap kami di tempat ini. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Di setiap kami Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
kami Tuhan. Dengan urapan-Mu kami rindu Tuhan, lalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, ya Yesus, jamah hati kami. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Rindu selalu tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Giving praise for Jesus. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan, Allah yang kami tinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan. Amin. Kami percaya Roh Kudus tersebut akan menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Yes. Mari kita semua yang ingin memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Minta Roh Kudus terus membakar hati kita, agar kita bisa berkobar-kobar bagi Tuhan. Nyalakan api-Mu. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama siapa? Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti.
Are you ready? Come on, sing. Kami besar di dalam Engkau, Yesus. Semua siap ya? Oh
kita akan menyaksikan breaking news. Menyaksikan breaking news, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan kembali, yaitu yang pertama adalah untuk Youth Summer Camp akan diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juni. Ini Youth Summer Camp ini merupakan e-camp bagi anak-anak remaja yang berusia di antara umur 12 sampai 18 ya, sekitar SMP sampai dengan SMA. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang memiliki anak teman, keponakan atau siapapun, boleh mengajak mereka untuk bisa mengikuti Youth Summer Camp ini. Karena di Youth Summer Camp ini anak-anak diajarkan untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi. Karena biasanya seperti saya waktu kecil pun, saya dari kecil sudah ke gereja, tapi saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saya ke gereja cuma ikut karena disuruh oleh orang tua atau karena lihat-lihat teman atau lihat-lihat sepupu-sepupu saya ke gereja. Jadi kayaknya kalau nggak ke gereja, wah ada yang kurang. Tapi saat itu saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu anak-anaknya untuk bisa mengenal Tuhan juga lebih dekat lagi atau mengenal Tuhan secara pribadi, boleh mengajak mereka untuk ikut Youth Summer Camp ini. Jadi anak-anak bisa dapat pergi beribadah tanpa paksaan dari orang tua ataupun tanpa dia cuma karena ikut-ikutan, tapi dia bisa datang beribadah karena dia mempunyai hati yang rindu untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menanyakan lebih mengenai Youth Summer Camp ini, kita ada membuka booth pendaftaran di belakang. Mungkin bisa nanti dibantu oleh tim dari RPBI untuk bisa memberikan informasi-informasi yang lebih mengenai Youth Summer Camp ini. Di Youth Summer Camp ini juga selain anak-anak mendapatkan makanan rohani, juga banyak ada games-games yang pastinya akan menarik. Jadi Bapak Ibu, ayo dukung anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau tetangga kita untuk bisa ikut Youth Summer Camp ini. Dan sebelum kita memasuki ruang ibadah, kita juga sudah dibagikan amplop persembahan. Kita bisa memasukkan amplop persembahan tersebut ke dalam kotak yang disediakan di belakang. Tuhan memang tidak melihat nominal yang diberikan. Tuhan melihat hati kita saat kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin tidak memasukkan uang yang sudah lecek atau yang sudah diremes-remes mungkin ya. Tapi kita bisa memasukkan uang yang rapi ke dalam amplop persembahan tersebut. Karena kita melakukannya
untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan tersebut dapat terus menjadi kekuatan di dalam hati kita. Biarlah masalah apapun, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, janganlah pernah sekalipun kita melepaskan Tuhan. Karena Dia adalah pegangan di dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Selamanya kami tidak akan berpaling dari Engkau Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Amin Tuhan. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada Tuhan. Engkau tetaplah segalanya bagi kami. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku.
benar Tuhan, pujian ini adalah isi hati kami Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau menjanjikan kepada kami ketika Engkau terangkat ke surga untuk memberikan roh penghibur, Roh Kudus kepada setiap kami. Dan janjimu Kau tepati, Engkau Allah setia, Engkau Allah yang tidak pernah mendustai kami, Engkau Allah yang selalu menolong kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Ku tak akan pernah Tuhan meninggalkan Engkau, dan biarlah pada siang hari ini Roh Kudus-Mu boleh membakar setiap kami ketika Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau membakar kepada semua sehingga Injil-Mu menjadi kabar gembira bagi semua orang di seluruh dunia. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan, semua jemaat dilawat oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Roh Kudus, inilah doa kami, doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, di hari yang istimewa ini adalah hari Pentakosta. Ya, 50 hari setelah Yesus bangkit dari kubur, Tuhan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, dan itu Dia tepati ya kepada setiap kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah Roh Kudus bakar hatiku, dan ayat firman yang diberikan kepada saya di dalam Kisah Para Rasul 1 pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 13. Sedangkan judul khotbah yang saya buat adalah Samaria berkobar. Ya Bapak Ibu, karena judulnya Roh Kudus bakar hatiku, makanya saya nggak mau kalah, saya bilang Samaria berkorban. Ya, Bapak Ibu kita baca ayat firman Tuhan, saya akan bacakan yang ganjil dan Bapak Ibu dapat baca yang genap ya. Saya baca yang ganjil, Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu semua pernah melihat binatang laut yang bernama bintang laut. Adakah Bapak Ibu di tempat ini yang belum pernah melihat bintang laut? Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah pergi ke satu pulau di antara Kepulauan Seribu ya, kalau tidak salah Pulau Perawan. Ketika saya pergi ke sana, saya melihat jumlah bintang laut yang dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka kelihatannya diternak atau ditangkar ya, di daerah ada pasirnya begitu, bintang laut banyak. Barangkali menjadi hiasan kolam, hiasan akuarium ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga tahu, jika salah satu lengan bintang laut itu putus, maka akan tumbuh lengan yang baru
untuk menggantikannya. Ya Bapak Ibu, jika seekor bintang laut itu dipotong-potong, maka tiap-tiap bagian potongan yang masih mengandung cakram ya, di dalam lingkaran itu ke cakramnya. Jadi tengah-tengahnya itu cakramnya, maka akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Bermultiplikasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, beberapa nelayan tiram, dia tidak menyadari hal itu, ini kisahnya Bapak Ibu ya. Ini sebuah kisah nyata, tidak menyadari hal itu. Setelah itu baru dia sadar ketika dia mendapati di mana tempat dia berternak tiram, ternyata penuh dengan bintang laut. Nelayan itu ketika dia pertama kali menangkap bintang laut dipotong-potong, dibuang ke laut. Namun apa yang dilakukan oleh nelayan itu justru bukan membuat bintang laut itu mati, tetapi justru bintang laut itu berkembang biak dengan pesat. Demikian juga dengan kekristenan Bapak Ibu. Selama berabad-abad orang-orang Kristen dibenci dan dimusuhi di berbagai negara, dianiaya, disiksa, tetapi penganiayaan tidak pernah bisa menghancurkan kekristenan. Yang setuju katakan amin. Bahkan Bapak Ibu dalam situasi yang mengerikan, ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh, tetapi dalam situasi itu kekristenan tidak musnah Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah gereja, kekristenan tetap bertumbuh dan berkembang pesat. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga dengan orang-orang Kristen di abad pertama di Yerusalem. Mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka diburu dari rumah ke rumah. Kalau tadi kita baca dikatakan dari rumah ke rumah. Mereka diburu untuk dipenjara atau bahkan dibunuh. Setelah Stefanus mati dibunuh. Betul? Tadi yang barusan kita baca kata-katanya demikian. Setelah Stefanus mati dibunuh, mereka diburu dari rumah ke rumah oleh yang namanya Saulus. Yang kemudian berganti nama menjadi Paulus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka memang, Alkitab mencatat mereka memang lari untuk menyelamatkan diri. Mereka tersebar ke Yudea dan Samaria. Dari ayat yang barusan kita baca tadi, dikatakan mereka tersebar di Yudea dan Samaria kecuali rasul-rasul. Tuhan sudah berkata di dalam Dr. Lukas sudah berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus tercurah atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan gak lama kemudian Bapak Ibu di abad pertama sudah digenapi ketika Yerusalem diobrak-abrik, mereka lari ke Yudea dan Samaria Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Bapak Ibu dan kemanapun mereka pergi Bapak Ibu, kemana mereka pun pergi, mereka tidak takut Bapak Ibu. Mereka bukan lagi ketakutan, tetapi roh mereka menyala-nyala, roh mereka terbakar. Roh mereka berapi-api untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang menjadi percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah penganiayaan dapat menghentikan pemberitaan Injil? Apakah penganiayaan dapat menghentikan pemberitaan Injil Bapak Ibu? Ternyata tidak. Penganiayaan justru membuat Injil tersebar ke Samaria yang dilakukan oleh Filipus. Ya, penganiayaan justru membuat Injil tersebar ke Samaria yang dilakukan oleh Filipus. Dari ayat yang barusan kita baca, perikop yang kita baca tadi. Siapa Filipus Bapak Ibu? Filipus adalah salah seorang diaken dari 7 diaken yang diangkat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Ketika terjadi keributan di antara para janda-janda baik yang Ibrani atau Yahudi. Selain Saulus, Filipus juga diangkat, ada 7 orang diaken diangkat. Untuk menyelesaikan masalah pelayanan sosial, pelayanan diakonia, atau pelayanan meja Bapak Ibu ya, untuk menolong mereka. Mereka bukanlah rasul Bapak Ibu, tetapi mereka adalah diaken Bapak Ibu. Tetapi diaken yang diurapi, diaken yang kepenuhan dengan Roh Kudus, sama seperti Stefanus. Ya Bapak Ibu, sehingga ketika Filipus berkhotbah, dia melakukannya dengan penuh kuasa karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu, banyak mujizat terjadi di sana Bapak Ibu ya. Apa pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Apa hasilnya ketika ketika Filipus
memberitakan Injil kepada warga Samaria. Apa sih hasilnya? Ketika Filipus memberitakan Injil kepada warga Samaria, Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Orang-orang Samaria dengan bulat hati menerima pemberitaan Filipus tentang Mesias. Saya bacakan ya Bapak Ibu, di dalam ayat ke-6 dikatakan demikian. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Bapak Ibu tahu kalau orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria? Bapak Ibu tahu? Alkitab mencatat demikian. Orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria? Bapak Ibu berani enggak? Kalau Bapak Ibu pergi ke satu daerah, yang di daerah itu orang itu tidak suka sama kita, maaf ngomong nih. Saya ambil contoh yang mudah aja. Apabila ada satu, saya sebagai ilustrasi ya, ketika kita sebagai orang Chinese, kita pergi ke satu daerah, yang di mana daerah itu menolak orang Chinese. Apakah Bapak Ibu berani? Apakah Bapak Ibu berani? Tetapi pemberitaan Injil di Samaria ini yang dilakukan oleh Filipus membutuhkan satu keberanian Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa bangsa Yahudi bermusuhan dengan bangsa Samaria. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu baca Alkitab, kalau bisa nggak mau lewat aja nggak mau. Karena dia begitu bencinya, dia takut juga barangkali dia apa-apain, dia nggak mau lewat kota Samaria. Coba nanti Bapak Ibu baca di dalam perikop Yohanes 4. Ketika percakapan Yesus dengan wanita Samaria, bahkan murid-murid Yesus berkata, musnahkan Samaria. Saking begitu bencinya Bapak Ibu. Kalau kita benci ke satu bangsa Bapak Ibu, barangkali kita bisa, kalau kita dimusuhin ya Bapak Ibu, barangkali kita juga bisa dianiaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, permusuhan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Ketika setelah Salomo meninggal ya Bapak Ibu ya, maka mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa mereka bermusuhan Bapak Ibu? Mengapa orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan? Karena Bapak Ibu ya, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria ini punya agama yang sistemnya rusak. Dia menggabungkan ajaran perjanjian lama dengan tradisi kafir yang sangat kacau. Karena orang Samaria ini merupakan perkawinan silam dari banyak bangsa-bangsa Bapak Ibu. Sehingga budayanya masuk, sehingga mereka mencampurkan Bapak Ibu. Sebaliknya, orang-orang Samaria beranggapan bahwa orang-orang Yahudi punya sistem agama yang dipolitisasi atau dijadikan politik dengan berpihak kepada dinasti Daud dan menjadikan Yerusalem sebagai tempat suci. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tempat suci agama bangsa Samaria dan Yahudi berbeda. Tempat suci bangsa Samaria ada di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di mana? Orang-orang Samaria menganggap tempat sucinya adalah Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi menganggap tempat sucinya adalah Yerusalem. Permusuhan atas nama agama ini sangat sulit diperdamaikan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ada sesuatu yang menarik. Walaupun mereka bermusuhan, tetapi mereka punya satu kesamaan. Satu tujuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Persamaan mereka apa? Mereka sama-sama benci penjajah. Mereka sama-sama mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Itulah kesamaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya katakan keberanian Filipus untuk datang ke kota Samaria patut diacungi jempol. Filipus hanyalah seorang pelayan meja. Filipus bukan rasul. Filipus hanya pelayan diakonia Bapak Ibu. Kalau di tempat ini barangkali ada Pak Kusen ya, pelayan diakonia ya. Pelayan diakonia saja. Bukan orang-orang penting.
Enggak terlalu penting, maksudnya penting tapi bukan terlalu penting Bapak Ibu. Tetapi Filipus berani memberitakan Injil sampai di Samaria. Mengapa Filipus berani memberitakan Injil sampai ke Samaria Bapak Ibu? Karena Roh Kudus. Atas gerakan Roh Kudus, Filipus menginjil kepada orang-orang Samaria Bapak Ibu. Bapak Ibu, Roh Kudus selalu mendampingi, Roh Kudus selalu membela, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang percaya. Semua di tempat ini pasti sudah punya Roh Kudus. Karena ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Hanya kadang kita menjadikannya bukan Roh Kudus, tetapi barangkali Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan tentang Mesias yang dilakukan oleh Filipus ini disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kalau Bapak Ibu baca, nanti saya bacakan Bapak Ibu ya, dikatakan di ayat ini bahwa ininya disertai dengan banyak mujizat. Ketika orang banyak itu mendengar penderitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diajarkannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Disertai tanda-tanda. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, pasti Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti akan membela kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, setan-setan takluk dan penyakit hilang. Banyak orang Samaria disembuhkan atau dibebaskan dari roh-roh jahat. Dan mereka yang sakit lumpuh dan timpang pun disembuhkan. Dikatakan di ayat selanjutnya, kota Samaria penuh dengan sukacita atas apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Bapak Ibu bukan hanya sampai di situ. Salah satu orang kuat yang ada di Samaria, yang seorang yang berprofesi sebagai seorang tukang sihir, dia pun percaya akan pemberitaan Filipus tentang Mesias Bapak Ibu. Kalau dulu Simon suka melakukan mujizat-mujizat, tetapi mujizat-mujizatnya itu kalah dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Bahkan Simon tidak bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Filipus. Dia cuma melihat dan mengaguminya. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang-orang Samaria ketika melihat Roh Kudus bekerja lewat diri Filipus Bapak Ibu, akhirnya mereka menerima pemberitaan tentang Mesias Bapak Ibu. Akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mereka nantikan dengan bulat hati. Tidak ada keraguan sedikit pun Bapak Ibu. Karena dengan bulat hati, Alkitab mencatat demikian. Bapak Ibu, kebulatan hati mereka ditunjukkan dengan mereka bersedia untuk dibaptis. Bapak Ibu, kalau orang ragu-ragu dan tidak percaya, belum tentu mau dibaptis. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang-orang Samaria ini dengan bulat hati menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan bersedia untuk dibaptis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari poin ini Bapak Ibu? Yang dapat kita ambil Bapak Ibu, Filipus memang menghindari penganiayaan. Filipus memang lari Bapak Ibu. Tetapi Filipus tidak menghindari untuk pemberitaan Injil. Karena Roh Kudus membakar hati Filipus Bapak Ibu. Filipus memang menghindari penganiayaan Bapak Ibu. Filipus memang lari. Tetapi Bapak Ibu, Filipus tidak takut untuk memberitakan Injil kepada bangsa atau etnis yang memusuhinya. Luar biasa Bapak. Filipus terbakar hatinya. Filipus tahu dia tidak mau mati sia-sia, bukan karena dia takut. Tetapi dia ingin Injil tersebar, apa yang dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu,
maka kamu akan menjadi saksiku di Samaria. Dan Filipus menangkap itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini peristiwa Bapak Ibu kita merasakan 50 hari yang lalu. Tuhan telah menurunkan Roh Kudus. Harusnya kita pun akan terbakar Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi Filipus, dia tahu celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata demikian. Betul Bapak Ibu? 1 Korintus 9 ayat 16 berkata demikian. Apakah itu hanya bagi Filipus? Ataukah bagi orang lain saja yang memberitakan Injil? Tetapi bagi dirimu dan diriku. Tentunya kita pernah ditantang oleh Pak Kris Asyang. Bagaimana muncul orang yang akan memegang cabang-cabang seperti yang diimpikan oleh Bapak Gembala. Yaitu 10 cabang. Untuk kerinduan beliau Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu, cabang-cabang itu bukan akan muncul dari orang-orang lain. Tetapi dari orang-orang dalam, termasuk dirimu dan diriku Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Ambil Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa menginjil Bapak Ibu, uangmu bisa digunakan untuk penginjilan. Kita pernah lakukan itu ketika di NTT Bapak Ibu. Kita lakukan itu di Kalimantan Bapak Ibu. Kita telah banyak melakukan itu Bapak Ibu. Kalau engkau tidak bisa Bapak Ibu, uangmu, engkau bisa mengeluarkan tenagamu. Engkau bisa berdoa buat pemberitaan Injil. Tetapi letak masalahnya Bapak Ibu, siang hari ini hatimu terbakar atau tidak Bapak Ibu? Hatimu apakah suam-suam kuku? Apakah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan? Ataukah rohmu biasa-biasa saja? Rohmu menyala atau rohmu padam Bapak Ibu? Padam atau nyala Bapak Ibu? Terbakar atau padam Bapak Ibu? Terbakar atau padam Bapak Ibu? Kok sedikit terbakar atau padam? Terbakar. Harusnya roh kita terbakar buat kerajaan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu untuk pemberitaan Injil. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah Simon tukang sihir bertobat setelah mendengar khotbah Filipus. Apa hasilnya? Ketika Filipus memberitakan Injil di kota Samaria. Dikatakan Simon tukang sihir bertobat setelah mendengar khotbah Filipus. Kita baca ayatnya Bapak Ibu 9 sampai dengan 13a ya Bapak Ibu saya bacakan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak-lagak seolah-olah ia orang penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus Bapak Ibu. Simon ini siapa Bapak Ibu? Dia adalah tukang sihir. Tukang sihir adalah orang yang suka meramal nasib orang. Dan biasanya berhubungan dengan dunia orang mati. Betul Bapak Ibu? Jadi seorang tukang sihir selalu berkaitan dengan kuasa, selalu berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ataupun dengan kuasa iblis. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat tadi dikatakan bahwa Simon adalah seorang tukang sihir. Dan tentunya ia sudah lama membuka praktek sihir. Sehingga ia mempunyai banyak pengikut. Bapak Ibu saudara sekalian enggak usah heran. Pasti Simon pada waktu itu kalau kita bayangkan Bapak Ibu. Simon pasti diikuti oleh banyak orang karena banyak orang tentunya pernah berkonsultasi dengan Simon. Banyak orang tentunya pernah meminta bantuan kepada Simon.
dengan kuasa kegelapannya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu dengan kemampuan sihirnya atau kemampuan untuk memanipulasi orang. Maka tidak heran orang-orang Samaria mengaguminya dan menjadi pengikut Simon. Bahkan Simon di pandangan orang-orang Samaria dipandang sebagai pemimpin. Bukan hanya pemimpin biasa, tetapi pemimpin yang disertai kuasa Allah yang sangat besar. Alkitab mencatat demikian di dalam ayat ke-10 dan 11 Bapak Ibu. Bapak Ibu, Simon orang Samaria tentu sangat senang diikutin oleh banyak orang. Bahkan ketika orang-orang menyebutnya, dia punya kuasa istimewa daripada Tuhan. Dari Tuhan, maksudnya mempunyai kuasa yang besar atau yang hebat diperoleh dari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ia tentunya sangat senang. Bahkan ia sangat senang dipuji, dikagumi, dan dipandang orang punya kelebihan dalam hal supernatural dibanding yang lain Bapak Ibu. Simon orang Samaria Bapak Ibu tidak pernah peduli jika kuasanya ternyata bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Bagi Simon orang Samaria, yang penting aku dikagumi, aku hebat, aku luar biasa. Dia senang dipuja-puji Pak Dewa oleh semua orang-orang Samaria Bapak Ibu. Alkitab mencatat demikian. Tetapi Bapak Ibu, ketika mendengar khotbah dari Filipus yang kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu, bukan hanya para pengikut Simon yang bertobat, tetapi Simon sendiri bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, keputusan Simon, keputusan Simon untuk bertobat Bapak Ibu, merupakan keputusan yang radikal. Ia sudah lama berhubungan dengan kuasa kegelapan, tetapi tiba-tiba ia percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Simon bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa Simon bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu? Karena Simon kehilangan kuasanya ketika berhadapan dengan Filipus yang menyatakan kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, Samaria berkobar Bapak Ibu. Kota Samaria kepenuhan Roh Kudus. Jadi kuasa-kuasa kegelapan tidak dapat menahan lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini terbukti dari banyaknya orang Samaria yang kerasukan roh-roh jahat. Roh-roh itu keluar sambil berteriak dengan suara keras. Bapak Ibu, hal itu terbukti ketika orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Karena Roh Kudus bekerja. Samaria kepenuhan Roh Kudus. Samaria dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau bahasa sederhananya gampang Bapak Ibu. Mengapa Simon orang Samaria ini bertobat? Karena kalah ilmu Bapak Ibu. Karena kalah kuasa dengan kuasa Tuhan kita Bapak Ibu. Bahasa sederhananya kalah ilmu. Kalah kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, biasanya orang yang seperti ini belum tentu bisa lama ya. Kalau kuasa kalah ilmu dia ingin tahu sih. Apa sih hebat. Bahkan Bapak Ibu ya, saya pernah cerita nih kebetulan saya teringat. Saya dulu pernah ikut pemuritan ya Bapak Ibu. Saya pernah menjadi seorang yang mengajar fasilitator pemuritan Bapak Ibu. Ketika pada waktu itu ada seorang saya yang bekas juga punya ilmu ya. Dia juga bertobat Bapak Ibu. Waktu itu dia teriak-teriak, mungkin saya ada Bro Yohanes sama Bro Yayan ya. Waktu itu kita satu pemuritannya teriak-teriak. Tetapi kuasanya walaupun orang itu punya ilmu tetapi sudah bertobat. Tetapi ilmunya masih ada. Dia nangis Bapak Ibu teriak-teriak di dalam kelas. Karena dia punya kuasa kegelapan. Dia punya ilmu Bapak Ibu. Tetapi ilmunya tidak langsung hilang. Ketika saya mengajar, berbicara tentang pemuritan, berteriak-teriak. Tetapi orang ini semakin lama mengiring Tuhan semakin luar biasa. Bahkan kita pernah waktu itu malam-malam datang ke rumahnya untuk mengambil jimat-jimatnya. Bersama dengan Bro Yohanes Subur dan Sis Yayan.
Tetapi saya senang, saya bangga orang ini sudah luar biasa di dalam Tuhan dan bertumbuh imannya. Bapak Ibu saudara sekalian, pertobatan Simon orang Majus ini mirip dengan pertobatan orang-orang yang suka dengan dunia supernatural pasti mengenalnya. Akan ilmu hitam ya Bapak Ibu ya. Dia juga suka melontarkan ramalan-ramalannya. Dan ramalan-ramalannya dimuat di media massa Bapak Ibu. Dan dia sejak kecil, dia suka akan ilmu kebatinan. Dan dia juga sudah sejak kecil dia mempunyai semacam bakat untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Termasuk teman-teman sekolahnya di masa SMP yang sakit disembuhkan. Dan itu bukan hanya sekali Bapak Ibu, tetapi berkali-kali. Dan 16 diantaranya dan tersebar di 16 provinsi. Biasanya orang-orang seperti ini Bapak Ibu berguru terus, gak pernah akan puas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kerinduannya atau kesukaannya akan ilmu hitam hingga membawanya ke Afrika. Dia belajar voodoo Bapak Ibu. Voodoo adalah sejenis sihir yang terkenal di Afrika. Ya mungkin kita sering nonton, bahkan ada filmnya ya, voodoo ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Bapak Ibu berkat ilmu yang tinggi. Kita semua di gereja ini juga pasti mengenalnya. Dia menjadi orang yang terkenal dan mempunyai banyak pengikut atau banyak langganan Bapak Ibu. Untuk membunuh atau mencelakai orang. Bahkan menurut hitungannya, sudah ada 800 orang mati disantet. Ketika dia berada di Timur Tengah untuk menjalankan kewajiban agamanya. Tiba-tiba ketika dia menjalankan kewajiban rohaninya, tiba-tiba ia mengalami kelumpuhan Bapak Ibu. Dia tidak bisa berjalan sehingga ia digotong ke hotel. Sebayang dengan imannya. Dia tahu bahwa ini adalah karena dosa-dosanya akibat sering mencelakakan atau membunuh orang. Sembayang Bapak Ibu, ada orang yang memegang tangannya. Dan dia bertanya kepada ibunya dan anaknya perempuan, siapa yang memegang tanganku? Mereka semua diam saja Bapak. Singkat cerita, bisa berjalan. Dan dia bertanya sekali lagi. Gak lama kemudian dia bertanya sekali lagi, siapa yang memegang tangannya? Ibunya menjawab bahwa yang memegang tangannya adalah Nabi Isa atau Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia bisa berjalan. Bapak. Malam harinya Bapak Ibu, sembahyang lagi. Yesus menyamai hatinya. Sehingga percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, itu poin yang kedua ya. Bukan hanya Simon orang Majus, tetapi kuasa Tuhan dapat melawat siapa saja. Bahkan orang dunia seampuh apapun, kalau kuasa Tuhan, Roh Kudus mau menjamah, tidak ada satupun yang dapat terlewatkan. Pasti mereka akan dilawat. Termasuk Simon orang Majus ini adalah orang yang hebat Bapak Ibu. Kalau kita berimajinasi. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Bapak Ibu setelah bertobat dan dibaptis, Simon tukang sihir ini selalu bersama-sama dengan Filipus. Ya, saya bacakan Bapak Ibu ayatnya. Di ayat 13 dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Ketika Simon tukang sihir menjadi orang percaya, dia selalu bersama-sama dengan Filipus. Ia begitu takjub melihat Roh Kudus bekerja di dalam Filipus dan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu. Hal ini mungkin terjadi, Bapak Ibu, karena Simon tukang sihir sebelum percaya kepada Yesus, Simon adalah seorang tukang sihir, Bapak. Sehingga dia terbiasa bermain-main dengan hal-hal yang ajaib. Maka itu ketika dia melihat mujizat dari Filipus, ia kagum. Barangkali ia menganggap itu adalah sihir dalam bentuk yang lain. Barangkali juga Bapak Ibu. Ketika Filipus melakukan mujizat, Simon pelajari, apakah aku dapat menyedot ilmunya? Karena Simon tidak benar-benar bisa melakukan seperti yang Filipus lakukan. Karena kuasanya beda. Kuasa Simon, kuasa iblis. Sedangkan kuasa Filipus adalah kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Simon takjub Bapak Ibu ya, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus, hal ini bisa berarti dalam arti negatif dan bisa juga dalam arti positif. Negatif, kalau dia melihat hanya fokusnya pada mujizat. Ketika dia cuma lihat mujizat. Positif, kalau dia mengakui mujizat itu dari Tuhan. Bukan dari perbuatan sihir atau bukan dari kuasa iblis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat mujizat, kita melihatnya itu kuasa Tuhan. Bukan kuasa dari yang lain. Bapak Ibu, apapun alasannya. Ketika Simon tukang sihir ini bersama-sama dengan Filipus patut diteladani. Kenapa saya berkata patut diteladani? Karena Simon adalah petobat baru. Petobat baru tidak mudah untuk bisa mengiring Yesus. Dia harus perlu pendampingan, perlu mentor. Supaya dia tidak kembali lagi ke dosa yang lama. Simon perlu selalu bersama-sama dengan Filipus. Dia dapat belajar bagaimana dia dapat mengerti tentang Tuhan yang benar. Simon selalu bersama-sama dengan Filipus. Tentunya Filipus sebagai penginjil akan sering men-sharingkan firman Tuhan kepada Simon. Simon bersama-sama dengan Filipus. Harusnya Simon juga akan tertopang imannya. Sehingga ia tidak mudah jatuh lagi dan kembali ke kehidupan yang lama. Karena ada orang-orang yang menopang imannya, mentornya yang membimbingnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun demikian, belum tentu. Walaupun Simon didampingin Filipus, apakah Simon akan bertobat terus? Karena kalau kita membaca kisahnya selanjutnya, Simon ingin membeli kuasa itu dari Petrus. Ketika itu Samaria berkobar, rasul-rasul datang. Yohanes dan Petrus datang ke sana. Dan Simon ingin membeli kuasa itu. Petrus berkata, uang itu, dia tidak mau uang itu, Bapak. Demikian juga dengan ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendengarkan khotbah-khotbah dari Pak Gilbert Lumoindong. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan sempat dipertemukan Tuhan bersama dengan Pak Gilbert di Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya Pendeta Gilbert Lumoindong memberikan nama kepada Bapak Ibu. Tetapi akhirnya kita tidak tahu. Dan kita tidak usah melihat akhirnya. Simon juga kita tidak usah melihat akhirnya. Kalau kita baca kisah selanjutnya, bahwa Simon ternyata mengikut Filipus sebetulnya punya maksud dan tujuan. Tetapi saya katakan, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata. Bagaimana supaya Roh Kudus membakar hati setiap kita. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kisah nyata, Bapak, yang terjadi di India. Di kota Azam. Di kota Azam ya Pak ya. Pada waktu itu, pada tahun 1800,
terjadi KKR besar-besaran. Eropa dilawat Tuhan. Roh Kudus melawat Eropa. Sehingga banyak muncul misionaris-misionaris yang keluar pergi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, seorang misionaris dari Inggris tiba di kota Assam. Kota yang penduduknya adalah suku primitif Bapak Ibu. Suku-suku primitif Bapak Ibu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi penginjilan seperti Samaria Bapak Ibu. Assam, Bapak Ibu, Assam penduduknya kanibal. Dan mereka tidak terlalu suka dengan kedatangan orang asing Bapak Ibu. Bahkan mereka mempunyai tradisi yang aneh Bapak Ibu. Kalau Samaria bermusuhan dengan bangsa Yahudi, tetapi Assam Bapak Ibu. Di depan rumah-rumah orang suku Assam itu Bapak Ibu terpasang tengkorak kepala Bapak Ibu. Bukan kelapa, kepala Bapak Ibu. Mereka mengumpulkan tengkorak-tengkorak manusia dipajang di depan rumah mereka. Semakin banyak tengkorak kelapa, Bapak Ibu, kepala. Semakin banyak tengkorak kepala, Bapak Ibu. Semakin dihormati, Bapak Ibu. Dan dipandang sebagai orang yang bisa menjaga keluarga. Makanya mereka disebut sebagai suku pemburu kepala. Bapak Ibu, ada misionaris yang datang ke sana. Dia sudah tahu cerita ini. Tetapi dia berani, Bapak Ibu, karena misionaris ini hatinya terbakar, Bapak Ibu. Untuk memberitakan Injil di kota itu Bapak Ibu. Di kota Assam Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kehadiran misionaris ini akhirnya membawa dampak. Ada satu keluarga yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu. Mendengar akan kabar pertobatan mereka Bapak Ibu. Kepala suku di daerah Assam Bapak Ibu tidak terima. Dan memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di tengah lapangan. Dan dia memanggil keluarga yang bertobat namanya Nokseng Bapak Ibu. Bukan Tongseng, Nokseng ini Bapak Ibu. Ingat baik-baik namanya Nokseng Bapak Ibu ya. Dia memanggil Nokseng Bapak Ibu. Dan Nokseng, kepala suku itu bercerita, sangkal imanmu. Kalau engkau dan seluruh keluargamu mau hidup. Tetapi Bapak Ibu, bukannya Nokseng menyerah. Atau dia alih-alih menyangkali imannya kepada Kristus. Tetapi dia malah bernyanyi. Menyanyikan lagu yang dia ciptakan sendiri ketika percaya kepada Yesus. Kalau yang tahu lagu ini, nyanyikan ikutin saya Bapak Ibu ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Kristus itu keputusanku. Ku tak akan ingkar. Ku tak akan ingkar Bapak Ibu. Mendengar kalimat ini Bapak Ibu. Kepala suku menjadi marah Bapak Ibu. Dan dia meminta anak buahnya untuk membunuh kedua anaknya Bapak Ibu dengan kejam dan mengerikan. Di kisah nyata ini dicatat Bapak Ibu. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kepala suku memberi kesempatan sekali lagi kepada Nokseng Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mau menyangkali imanmu, engkau tidak mau mengingkari Yesus, maka bukan anakmu saja yang mati, tetapi istrimu juga akan mati. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, Nokseng tetap menyanyikan lagu demikian Bapak Ibu. Dia mengucapkan kalimat atau menyanyikan lagu Bapak Ibu. Terus, yang tahu ikutin saya ya. Terus none gone with me. Still I will follow. Those none go with me. Still I will follow. Those none go with me. Still I will follow.
no turning back, no turning back. Walau ku sendiri, ku tetap akan mengikut Yesus, ku tak akan ingkar. Ku tak akan ingkar Bapak Ibu. Setelah mendengar lagu ini Bapak Ibu, kepala suku suruh membunuh istrinya Bapak Ibu. Dan kepala suku berkata, aku memberikan kesempatan kepadamu yang terakhir kali. Kalau engkau mau menjangkali imanmu, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, Nok Seng tetap menyanyikan lagu Bapak Ibu. Ya, lagu selanjutnya Bapak Ibu tahu, dia berkata, the cross before me, the sword behind me. The cross before me, the word behind me. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Ternyata Bapak Ibu ini merupakan lagu terakhir yang diucapkan oleh Nok Seng Bapak Ibu. Sebelum kepala suku akhirnya membunuhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kematian Nok Seng dan keluarganya ternyata berdampak. Dan menjadi pintu masuk bagi penginjilan masuk di kota Assam Bapak Ibu. Kepala suku ini mulai terganggu pikirannya Bapak Ibu. Karena melihat iman daripada Nok Seng Bapak Ibu. Kepala suku berpikir gak mungkin ada orang mau mati tanpa adanya kekuatan supranatural yang akan memengaruhinya. Karena penasaran Bapak Ibu. Akhirnya kepala suku ini Bapak Ibu membaca Injil. Dan menjadi percaya. Karena kesaksian hidup dari keluarga yang ia bantai Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kepala suku ini mengumpulkan Bapak Ibu seluruh rakyat di alun-alun Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sampai hari ini, 90% suku Garo di India adalah orang Kristen Bapak Ibu. Karena ada orang mati, mau mati. Ada orang yang rohnya terbakar, rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya Bapak Ibu, kata-kata dari Nok Seng ini di atas digubah menjadi satu lagu yang indah oleh Sadhu Sundar Singh, Bapak Ibu. Ya, saya Bapak Ibu kan tadi cerita saya dan ini sebuah kisah nyata. Bapak Ibu lihat videonya, saya kalau tiap kali nyanyi lagu ini atau melihat video ini menitikan air mata, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me,
still I will follow. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Semoga dengan menyanyikan lagu ini, roh kita akan semakin terbakar untuk memberitakan Injil. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before Saya undang Bapak Ibu me, untuk makin berdiri. the world behind me. No turning back, no turning. Kita nyanyikan lagu I Have Decided saja, bait pertama aja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu saudara sekalian, di hari Pentakosta kita melihat bagaimana Filipus membuat Samaria berkobar. Dan 1800 tahun kemudian
Kita melihat asam terbakar Bapak Ibu. Oleh karena seorang misionaris dari Inggris. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan gereja kita? Kita tidak usah memikirkan satu daerah. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah rohmu tetap terbakar? Apakah rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Atau rohmu malah suam-suam kuku? Ataukah engkau sudah mulai malas-malasan? Engkau malah datang ke gereja pun engkau enggan Bapak Ibu. Tetapi siang hari ini, di hari yang istimewa ini, biarlah Roh Kudus membakar setiap hati kita. Kita jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, walaupun Gandhi melihat Tuhan, tetapi Gandhi tidak melihat pengikutnya. Orang-orang yang luar biasa. Tetapi Asam bisa mempertobatkan orang Bapak Ibu karena ada seorang yang bernama Nokseng Bapak Ibu. Karena hidupnya, imannya begitu luar biasa Bapak Ibu. Sama-sama terjadi di kota India Bapak Ibu. Hari-hari ini, Injil ketika engkau beritakan, tanpa ditukang dengan kesaksian hidupmu, percuma Bapak Ibu. Hidupmu harus menjadi kesaksian Bapak Ibu. Sehingga ketika engkau memberitakan Injil, engkau sendiri tidak akan ditolak. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau engkau ingin dipakai Tuhan, taruhlah tangan kirimu di dada, supaya Roh Kudus melawatmu. Kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, taruhlah tangan kirimu di dada. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan itu. Biarlah firman Tuhan termeterai di dalam hatimu. Engkau berdoa dan berurusan dengan Tuhan. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai hidupku. Dimanapun aku berada untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sehingga ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Bapak Ibu saudara sekalian, berurusan dengan Tuhan. Karena setiap kita pasti akan menghadap kepada Tuhan. Suatu hari kelak satu persatu. Apapun yang engkau perbuat, engkau akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ketika kita melihat bagaimana orang-orang yang luar biasa. Filipus bukanlah seorang rasul. Filipus adalah seorang pelayan diakonia Bapak Ibu. Nokseng bukanlah orang biasa-biasa Bapak Ibu. Tetapi mempunyai iman yang sejati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu, firman telah selesai disampaikan. Dan di penghujung, sebelum kita pulang, berurusanlah pribadi dengan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus, menyala-nyala di dalam hati setiap kita. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Biarlah Roh Kudus selalu memberikan kepekaan. Roh Kudus selalu membimbing. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus selalu memelihara. Dan Roh Kudus selalu menjadi langkah atau menjadi pelita bagi hidup kita. Menjadi kompas bagi arah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawat mereka semua. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan apapun yang dikerjakan tanganmu Tuhan berhasil. Badai masalah apapun Tuhan akan tolong. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena Tuhan telah menjanjikan seorang penghibur 2000 tahun lalu, yaitu Roh Kudus. Yang selalu akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Bapak Ibu, sembuhkan engkau dari segala macam sakit penyakitmu. Dijauhkan engkau dari segala macam mara bahaya,
anak cucumu selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Berkat itu datangnya dari Allah Bapa kita di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Happy Sunday. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan